Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023, Universitas Insan Budi Utomo, Malang. NIM 2311650025. Saya mengajar di SMP Negeri Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7 bab 4 dengan tema aksi nyata para pelindung bumi. Subtema menganalisis teks berita dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Polewali. Cakep. Tak sengaja lihat kue ranggina. Cakep. Saya punya kabar baik sekali. Anak-anakku kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, silahkan anak-anakku semuanya mengecek kebersihan kelasnya terlebih dahulu. Barangkali masih ada sampah yang berserakan di bawah meja kalian. Iya, Saswi silakan dipungut. Iya. Karena kebersihan sebagian daripada iman. An-nazafatul minal Iman. Agar pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulainya dengan berdoa. Saya meminta kepada ketua kelas Aisyah untuk menyiapkan temannya sekaligus memimpin tepuk siap belajar, tepuk fokus, tepuk konsentrasi. Silakan Aisyah. Berdiri siap, gerak. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tepuk siap belajar. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku Konsentrasi. karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya baiklah anak-anak, kita lanjutkan literasi mengaji kita pada pagi hari ini, yaitu membaca surah At-Tin. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Silahkan tengok ke belakang, ke depan, samping kiri, samping kanan. Adakah temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini?
Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Dani, Bu. Oh, Dani, kenapa dengan Dani? Sakit, Bu. Ya, kita doakan semoga Dani cepat sembuh dan berkumpul kembali di kelas ini seperti sedia kala. Amin ya rabbal Alamin. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang materi teks prosedur, di mana kita membahas bahwa teks prosedur itu adalah teks yang mengajarkan kepada pembaca mengenai cara memakai alat, membuat sesuatu, atau melakukan suatu pekerjaan. Nah, tentunya kalian masih ingat dalam kehidupan sehari-hari kalian itu sering melakukan yang berkaitan dengan prosedur. Ada yang masih ingat? Prosedur apa saja yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan Rafi. Cara memakai dasi. Oh, dan satu lagi. Iya, Sahrani. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Oke, baru tepuk tangan dulu. Pernahkah kalian menyimak berita baik melalui siaran radio, siaran televisi, ataupun dibacakan oleh orang lain? Pernah, Bu. Berita apa saja yang pernah kalian simak? Iya, Alfia? Kebakaran. Ada yang lain lagi? Iya, Aura? Kebanjiran atau banjir. Iya, ada yang lain lagi? Ya, Bu. Aisyah? Tanah longsor, Bu. Tanah longsor. Ada yang lain lagi? Iya, Syahrani? Gempa bumi. Jenis berita apa saja yang kalian ketahui? Iya, Rafi? Berita digital. Berita digital. Sasi? Tambahkan? Berita cetak. Oke, berita cetak. Nah, kenapa Ibu menanyakan pertanyaan seperti itu? Karena tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertama, peserta didik mampu menganalisis isi berita Gerakan Pasukan Pemuda Pelindung Bumi sebelum membaca dengan strategi prediksi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis isi berita Gerakan Pasukan Muda Pelindung Bumi setelah membaca dengan strategi prediksi. Adapun penilaian yang akan Ibu berikan pada pagi hari ini ada 3, penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan, di mana Ibu akan menilai pengetahuan kalian tentang jawaban kalian nantinya di LKPD yang akan Ibu bagikan nanti secara per kelompok. Yang kedua adalah penilaian tentang sikap. Nah, Ibu akan amati sikap kalian mulai dari proses pembelajaran hingga akhir pembelajaran ini. Terutama pada saat nanti kerja kelompok, bagaimana kerjasama kalian dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga adalah keterampilan. Ibu akan menilai keterampilan kalian ketika mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Baik, setelah kita mempelajari teks prosedur, kita akan mengeksplorasi contoh materi yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teks berita. Nah, kalian akan menganalisis teks berita. Sebelum belajar, kalian akan merefleksi pengetahuan dan pengalaman kalian dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kalian ketahui tentang jenis berita ini? Ada yang tahu apa itu berita cetak? Berita cetak adalah berita yang ditulis di koran, majalah, dan media cetak lainnya. Ya, tepuk tangan buat Aisyah. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu berita daring? Iya, Alfia silakan.
Berita daring adalah berita yang ditulis dari media online, berita di komputer, laptop, Android, dan lain-lain. Apa saja contoh dari berita cetak dan berita daring? Ibu, Ya, Aisyah? Kompas, Pikiran Rakyat, Fajar, Radar Sulbar, koran lokal di daerah tempat tinggal. Beri tepuk tangan buat Aisyah. Sekarang ada yang tahu contoh berita daring? Ayo Sarani silakan. Sarani mau menjawab? Ya. Kompas.com, Ya. Pikiran Rakyat.com. Ya, tepuk tangan buat Sarani. Ibu akan menayangkan sebuah video berkaitan dengan teks berita. Ketika Ibu menayangkan video tersebut, silakan anak-anakku semuanya menyimak dengan baik, karena setelah selesai ditayangkan videonya, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan video berikut. Dikabarkan berita tanah longsor hari ini memicu beberapa korban di Jakarta. Berikut berita selengkapnya. Jakarta, CNN Indonesia, sebanyak 11 orang tewas dalam bencana tanah longsor di Desa Cianjur, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sabtu 17 Agustus, sementara 18 warga lainnya terluka akibat bencana ini. Juru bicara Badan Penanggulangan BNPB, Aditya Jati, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, tanah longsor dipicu curah hujan tertinggi dan kondisi tanah yang tidak stabil. Terjadi karena air yang meresap ke dalam tanah menyebabkan bobot tanah bertambah, kemudian menembus sampai ke bidang kelincir, hingga mengakibatkan bergerak keluar lereng. Apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya menahan, maka terjadilah tanah longsor. Seperti yang kita ketahui, tanah longsor adalah perpindahan berbentuk lereng, berupa batuan, bahan bongkahan tanah, atau campuran material-material yang bergerak ke bawah lereng atau keluar lereng. Cerita tentang apa yang kalian simak di video tersebut? Ibu, Ya, Aisyah, silakan Aisyah. berita tentang tanah longsor, 11 orang tewas dan 18 orang lainnya terluka. Berita tentang tanah longsor, 11 orang tewas dan 18 orang lainnya terluka. 18 orang lainnya terluka. Di manakah kejadian tanah longsor tersebut? Iya, Alfia? Desa Cianjur, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Iya. Terjadi di Desa Cianjur, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kapan terjadi peristiwa tersebut? Iya, Rapi? Sabtu 17 Agustus. Sabtu 17 Agustus. Apa penyebab terjadinya tanah longsor tersebut? Longsor dipicu karena curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang kurang stabil. Tepuk tangan untuk semua. Ibu akan menjelaskan tentang teks berita. Namun sebelumnya kita tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Nah, di sini perlu kalian garis bawahi bahwa faktual artinya benar-benar nyata atau fakta atau benar-benar terjadi. Kemudian aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Tujuan teks berita untuk memberikan informasi terkini dan terpercaya kepada masyarakat. Nah, berita juga membantu kita untuk lebih berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, hari ini kita akan merencanakan bersama keluarga bahwa 2 hari ke depannya kita akan mengunjungi tempat wisata Kali Biru ya. Sebelum jadwal tersebut tiba, kita mendapatkan informasi atau berita dari layar kaca televisi di rumah bahwa tempat yang akan kalian kunjungi itu sedang dilanda banjir karena diguyur hujan selama 2 hari. Nah, boleh kita menunda atau membatalkan rencana kita. Itu adalah salah satu tujuan teks berita. Nah, sekarang anak-anak kita bahas tentang unsur-unsur teks berita.
di mana kita menggunakan rumus 5W plus 1H atau biasa disingkat dengan akronim Adik Simba. Nah, sekarang perhatikan rumus atau unsur-unsur teks berita dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. 5W plus 1H. Nah, kita lihat apa itu 5W plus 1H. Yang pertama adalah Watt. watt. Ya. Nah, apa itu watt? Apa? Apa? Maksudnya apa? Apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, Where? where. Where? Di mana? Di mana? Di mana apanya, Nak? Di mana peristiwa Di tersebut? mana kejadian itu terjadi? Yang ketiga? Ya? When? When. When. Apa itu when? Kapan? Kapan? Kapan apanya? Kapan peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Selanjutnya 4. Who? Who. Oke. Apa itu? Siapa? Ya, siapa? Siapa yang terlibat di Iya, peristiwa itu? siapa yang terlibat di peristiwa itu atau siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Yang kelima, apa? What sudah? Where? When? Why? Why? Apa itu why? Mengapa? Mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Kalau video yang Ibu tayangkan tadi itu, mengapa tanah longsor itu bisa terjadi? Karena Dipicu dipicu oleh curah hujan dan kondisi tanah kurang Stabil. seperti itu. Nah, sekarang yang keenam adalah 1H atau how. Bagaimana urutan kejadiannya atau bagaimana kronologis kejadian peristiwa tersebut. Biasa diberikan singkatan dengan Adik Simba. Simba. Untuk lebih mudah menghafal dan memahami rumus 5W plus 1H. Nah, misalnya A. Apa? D-nya di mana? Kemudian K-nya Kapan? kapan? Kemudian Siapa? siapa? Kemudian M Mengapa? mengapa? Kemudian Bagaimana? bagaimana? Seperti itu cara untuk lebih mudah mengingat atau memahami unsur-unsur teks berita dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. Ada yang mau bertanya? Apakah unsur-unsur teks berita yang 5W bisa tidak berurut, Bu? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, sekarang Aisyah bertanya tapi semua harus menyimak jawabannya. Pertanyaannya Aisyah seperti ini. Apakah unsur 5W plus 1H boleh tidak berurut? Ini yang intinya 5W plus 1H. Ya. Yang dimaksud Aisyah barangkali seperti ini. Misalnya, Bu, yang pertama adalah what. Yang kedua when. Yang ketiga who. Yang keempat where. Seperti itu ya Aisyah? Ya, Bu. Nah, ini boleh. Boleh, yang penting yang 5W-nya itu lengkap di dalam unsur-unsur teks berita. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Bu. Struktur teks berita ada 3, yaitu yang pertama adalah kepala berita, yang kedua adalah tubuh berita, 3 adalah ekor berita. Perhatikan, menggunakan segitiga terbalik ya. Yang pertama adalah kepala berita. Nah, di kepala berita ini bagian awal yang memuat informasi penting, kepala berita menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan unsur apa, kapan, di mana, dan siapa. Nah, tolong diperhatikan ketika
mendapatkan tugas nanti menulis teks berita, perhatikan dulu struktur teks beritanya. Yang pertama adalah kepala berita. Nah, di dalam paragraf itu memuat pertanyaan apa, kapan, di mana, dan siapa. Maksudnya peristiwa apa yang terjadi, kemudian kapan terjadi, di mana terjadi, dan siapa yang mengalami. Itu berada di bagian kepala berita. Kemudian, tubuh berita ini berada di tengah-tengah teks berita. Nah, bagian isi yang memuat informasi lanjutan dari kepala berita. Ya, bagian isi yang memuat informasi lanjutan dari kepala berita. Terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana peristiwa itu bisa terjadi setelah dibahas dari kepala berita. Yang terakhir adalah ekor berita. Bagian terakhir yang mencantumkan informasi tambahan, sifatnya opsional karena tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok berita. Struktur teks berita ada berapa anak-anak? 3. Yang pertama adalah apa? Kepala berita. Berita. Kedua? Tubuh berita. Ketiga? Ekor berita. Iya. Nah, sebelum Ibu membagikan kelompok dan membagikan LKPD-nya secara berkelompok, agar tidak tegang dalam menjawab LKPD-nya, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Silahkan berdiri dulu. Sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling teman-teman. Tidak berhubungan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak berhubungan, saling tolong dan sayang teman-teman. Sekarang kita bagi kelompok. Ibu berikan waktu untuk membentuk kelompok. Silahkan anak-anak. Ya, silahkan dibentuk kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD-nya secara per kelompok. Nah, di sini ada, bentar ya. Di sini ada tabel 4.2 sebelum membaca. Prediksi sebelum membaca teks berita tentang gerakan pasukan muda pelindung bumi. Nah, tugas kalian nantinya silakan menceklis benar apa salah ini prediksi sebelum membaca. Ya. Yang pertama, misalnya yang pertama, mangrove adalah ekosistem terpenting yang berada di pesisir pantai. Wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, ini cuma prediksi kalian, benar apa salah. Jika kalian prediksi benar, diceklis saja di kolom benar. Baik, ini Ibu bagikan lembar kerjanya secara per kelompok. Silahkan kalian menulis nama anggota kelompoknya, kelas 7 dan kelompok 1 ya. Nah, tugas kalian yang pertama adalah mengisi tabel 4.2 prediksi sebelum membaca. Nah, Ibu bagikan lembar kerjanya, silakan didiskusikan jawabannya secara berkelompok, tulis nama anggota kelompok, kelas 7, kemudian kelompok berapa ya. Nah, di sini ada tabel 4.2, silakan kalian isi. Ini kan prediksi sebelum membaca teks berita tentang gerakan pasukan muda pelindung bumi. Nah, diceklis kebenarannya atau salahnya ya. Baik, ini kelompok berapa ini? Kelompok cowok semua? Kelompok 5 ya.
Nah, kalian tulis nama anggota kelompoknya, kelas, dan kelompoknya. Jadi fokus dulu di 4.2, prediksi sebelum membaca. Bu bagikan LKPD-nya ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Silakan menulis nama anggota kelompoknya, kelas, dan kelompok berapa ya. Nah, di sini ada tabel 4.2, prediksi sebelum membaca. Misalnya, Ibu baca yang nomor 5. Pihak yang paling dirugikan oleh sampah adalah manusia. Menurut kalian salah apa benar? Jika salah, ya checklist di kolom salah. Bagikan LKPD-nya, silakan menulis nama anggota kelompoknya, kelas, dan kelompok 1. Adalah ekosistem terpendek yang berada di pesisir pantai. Wilayah ini memiliki yang benar kayaknya. Benar. Ini. TV. Tidak ada. Nah, sekarang saatnya membaca teks berita Gerakan Pasukan Muda Pelindung Bumi. Setelah dibaca, ada tabel 4.3 yaitu prediksi setelah membaca. Silahkan dibaca dulu teks beritanya yang ada di LKPD, juga ada di buku paketnya. Ya, silahkan dibaca teks beritanya ya, ada juga di halaman. Ya, nanti kita lihat perbandingan 4.2 sebelum membaca dengan 4.3. Apakah ada perubahan jawaban sebelum dengan sesudah? Oke. Ya, silakan dibaca teks beritanya tentang Gerakan Pasukan Muda Pelindung Bumi. Nah, setelah dibaca teks berita, kalian mengisi atau menjawab tabel 4.3 prediksi setelah membaca. Saatnya membaca teks berita Gerakan Pasukan Muda Pelindung Bumi. Setelah dibaca teks beritanya, kalian diskusikan jawabannya untuk mengisi tabel 4.3 prediksi setelah membaca. Checklist. Nah, apabila dari 1 sampai 5 nomor ini ada yang tidak ditemukan pada bacaan, di checklist pada kolom saya tidak menemukan jawabannya pada bacaan. Ya, nanti masing-masing kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Dan kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil jawaban kelompok yang tampil. Ya. Nah, selesai semua dikerjakan LKPD-nya? Selesai, Bu. Kelompoknya Aziza sudah? Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Syahrani bersama teman-teman dari kelas 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bersama teman-teman, yaitu membahas tentang teks berita Gerakan Pasukan Muda Pelindung Bumi. Sebelum membaca teks berita Gerakan Pasukan Muda Pelindung Bumi, kami akan memprediksi pernyataan berikut. Pernyataan pertama, mangrove adalah ekosistem terpenting yang berada di pesisir pantai. Wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Prediksi kami, nomor 1, benar. 2, selain menjaga kelestarian alam, konservasi mangrove dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Prediksi kami benar. Setelah membaca teks berita Gerakan Pasukan Muda Pelindung Bumi, prediksi kami sebelum dan sesudah sama. Dan yang terakhir, hal-hal yang belum kami pahami adalah apakah itu pelatihan daur ulang kertas. Setelah kelompoknya Aisyah selesai mempresentasikan, barangkali ada kelompok lain yang mau menanggapi. Ya, silakan Alfia. Ada yang mau ditanggapi, silakan. Ya.
Saya sependapat dengan pendapat kelompok Aisyah. 2. Selain menjaga kelestarian alam, konservasi mangrove dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar karena dapat memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk sumber perekonomian. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Prediksi sebelum membaca teks berita Gerakan Pasukan Muda Pelindung Bumi. Pernyataan pertama, mangrove adalah ekosistem terpenting yang berada di pesisir pantai. Wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Hasil prediksi kami adalah benar. 2. Selain menjaga kelestarian alam, konservasi mangrove dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Hasil prediksi kami benar. Sesudah membaca teks berita Gerakan Pasukan Muda Pelindung Bumi, jawabannya sama dengan sebelum membaca teks berita Gerakan Pasukan Muda Pelindung Bumi. Hal-hal yang belum saya pahami dengan kelompok saya adalah apa yang dimaksud dengan konservasi mangrove. 2. Apa itu konservasi? Ya. Ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Alfia? Ayo, siapa yang mau menanggapi? Aisyah, silakan Aisyah. Baik, saya sependapat dengan kelompok Alfia. Nomor 1, mangrove adalah ekosistem terpenting yang berada di pesisir pantai. Wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Benar, karena di hutan mangrove banyak sekali ditemukan spesies burung, udang, hingga lainnya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil prediksi kami. 3. Membuang sampah di gunung akan menyebabkan bencana alam. Prediksi kami benar. 4. Salah satu tujuan aksi nyata memunguti sampah di gunung adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Prediksi kami benar. Prediksi kami sesudah membaca teks berita Gerakan Pasukan Muda Pelindung Bumi. Prediksi kami sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, hal-hal yang belum saya pahami adalah apa itu bank sampah. Ya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Kelompok Rapi ya. Saya sependapat bersama kelompok 1. Membuang sampah di gunung akan menyebabkan bencana alam. Benar, karena sampah di gunung bisa saja menyebabkan tanah longsor dan kekuatan tanah menjadi lembek. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari prediksi kami. Pihak yang paling dirugikan oleh banyaknya sampah adalah manusia. Prediksi kami benar. Setelah membaca teks berita, prediksi kami sebelum membaca dan sesudah membaca adalah sama. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Rapi? Ya, silakan Aziza. Saya tidak sependapat dengan kelompok 5. Pihak yang paling dirugikan oleh banyak sampah adalah manusia adalah salah. Karena makhluk hidup lainnya juga akan terdampak jika sampah berserakan, seperti tumbuhan dan buah-buahan. Nah, sekarang Ibu akan menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja kelompok kalian. Setelah saya amati tadi ada satu kelompok yang prediksi sebelum membacanya itu masih kurang tepat. Yang saya simak tadi itu adalah nomor 5 ya. Pihak yang paling dirugikan oleh banyaknya sampah adalah manusia, itu pernyataannya salah. Karena bukan cuma manusia yang merasakan dampak jika sampah berserakan, tapi tumbuhan dan buah-buahan pun ikut merasakan dampaknya. Nah, yang selebihnya semua itu sudah bagus semua. Dan Ibu akan memberikan nilai, semuanya mendapatkan nilai A. Tepuk tangan. Yang prediksi sebelum dan setelah membaca itu tidak ada perubahan dari nomor 1, 2, 3, dan 4.
di mana mangrove adalah ekosistem terpenting yang berada di pesisir pantai. Wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Itu pernyataannya benar, ya. Jadi sebelum dan sesudah membaca prediksi kita sama, benar. Kemudian yang kedua, selain menjaga kelestarian alam, konservasi mangrove dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar. Itu juga benar. Ya, prediksi sebelum dan setelah membaca tes berita benar. Kemudian membuang sampah di gunung akan menyebabkan bencana alam. Nah, itu juga benar. Semua jawabannya tadi, semua kelompok itu benar. Nah, yang keempat, salah satu tujuan aksi nyata memunguti sampah di gunung adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, ini benar. Karena dapat memberikan contoh hal-hal baik kepada masyarakat lain ketika kita memungut sampah. Ya, seperti yang Ibu lakukan minggu lalu bersama kakak kelasnya kalian di aksi nyata di Pantai Silopo ya, memungut sampah sepanjang 5 km. Ya, beberapa masyarakat di sana ikut juga melakukan aksi bersih. Baik, sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah teks berita, teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Nah, perlu kalian garis bawahi, faktual di sini adalah benar-benar terjadi atau sesuai fakta. Sedangkan aktual hangat atau baru saja terjadi. Kemudian unsur-unsur berita menggunakan rumus 5W plus 1H. Yang pertama adalah what, where, When, ya, why. Yang terakhir satu, How. bagaimana urutan kejadiannya. Apakah kalian senang dalam pembelajaran ini? Ya, Bu. Terima kasih. Apakah kalian mudah memahami materi ini? Mudah, Bu. Alhamdulillah. Apakah guru menjelaskan dengan baik pembelajaran ini? Ya, Bu. Kalau begitu, untuk lebih jelasnya Ibu bagikan lembar refleksinya, ya. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, Ibu mengingatkan kembali kepada anak-anakku semuanya untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang mengenali karakteristik berbagai media informasi. Silakan dipelajari di rumahnya ya. Marilah kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Saya meminta kepada Ketua Kelas Aisyah untuk memimpin membacakan doa. Berdiri siap, gerak. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billah. Ibu Umi pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Saya akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga pelajarannya berkesan. Sama-sama, Bu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.